Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar kelas Gempol, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar akan menjelaskan tentang isu-isu global dalam pembelajaran IPS SD untuk memenuhi tugas mata kuliah Perspektif Global yang dibimbing oleh Bapak Bima Alam Tengguh MPD. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nurhanita dan teman saya Maulidatul Rofiah. Apa itu isu global? Isu global merupakan persoalan lintas budaya dan bangsa yang sedang hangat diperbincangkan pada saat ini oleh semua masyarakat dunia. Contohnya seperti peperangan yang terjadi di negara Palestina, sehingga masyarakatnya mengalami kelaparan dan masalah lainnya. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek pengetahuan, fakta, dan konsep-konsep yang bersifat hafalan belaka. Inilah yang dituding sebagai kelemahan yang menyebabkan kegagalan pembelajaran IPS di sekolah-sekolah di Indonesia. Jika pembelajaran IPS selama ini tetap diteruskan, terutama hanya menekankan pada informasi, fakta, hafalan, lebih menekankan isi dari proses, kurang diarahkan pada proses berpikir dan kurang diarahkan pada pembelajaran bermakna dan berfungsi bagi kehidupannya, maka pembelajaran IPS tidak akan mampu membantu peserta didiknya untuk dapat hidup secara efektif dan produktif dalam kehidupan masa yang akan datang. Oleh karena itu, sudah semestinya pembelajaran IPS masa kini dan ke depan mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi di dunia secara global. Berkenalan dengan isu global. Macam-macam isu global ada 9. Yang pertama, penduduk dan keluarga berencana. Yang kedua, pembangunan. Yang ketiga, hak asasi manusia. Yang keempat, migrasi. Yang kelima, kepemilikan bersama secara global. Yang keenam, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Yang ketujuh, kelaparan dan bahan pangan. Yang kedelapan, perdamaian dan keamanan. Dan yang terakhir, prasangka dan diskriminasi. Penduduk dan keluarga berencana. Masalah ini terletak pada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang rendah akibat adanya kesenjangan yang besar antara pertumbuhan serta jumlah penduduk yang terus-menerus meningkat dengan pertumbuhan segala kebutuhan yang terbatas. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyeimbangkan dan menanggulanginya, termasuk program keluarga berencana, masih belum berhasil. Program dan bahkan gerakan keluarga berencana sebagai usaha membatasi tingginya pertumbuhan penduduk masih memiliki hambatan, baik psikologi, sosial, budaya, maupun ekonomi. Pembangunan sebagai rangkaian kegiatan perencanaan, pengkajian, uji kelayakan, pengelolaan, pelaksanaan, evaluasi, memerlukan SDM yang handal, dana yang mendukung, dan suasana yang kondusif bagi negara-negara miskin dan terbelakang belum dapat teratasi karena SDM yang belum berkualitas. Dengan demikian, pembangunan yang seharusnya menjadi upaya pemecahan masalah untuk negara-negara terbelakang dan miskin justru menjadi masalah, dan hal ini SDM dengan kualitas kemampuannya menjadi kunci utama.
Hak asasi manusia. Masalah ini terletak pada pelanggaran yang terjadi dan dialami oleh orang-orang tertentu, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan atau yang berkuasa, terjadi secara lokal di kawasan atau negara tertentu, bahkan tingkat dunia. Hak asasi manusia merupakan hal melekat pada setiap diri manusia, baik secara individu, anggota masyarakat, maupun sebagai negara-negara dan warga dunia. Oleh karena itu, kita harus menyadari hak dan kewajiban dan memahami serta menghormati hak orang lain. Lebih jauh lagi, kita harus berupaya memberikan pengertian dan kesadaran kepada semua atas hak dan kewajibannya. Proses yang demikian itu juga ditunjukkan kepada masyarakat awam yang biasanya menyadari kewajibannya, sehingga mereka menjadi sasaran pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan. Upaya penegakan HAM ini harus dilakukan oleh tiap warga untuk mencegah dan memecahkan masalah atas pelanggarannya. Migrasi, perpindahan penduduk secara imigrasi, atau perpindahan penduduk menuju negara lain yang akan menetap di negara baru. Imigrasi, perpindahan penduduk dari suatu negara ke dalam negeri tertentu yang akan diperkirakan menetap di negeri terakhir. Dan pengungsian, perpindahan sekelompok penduduk dari suatu kawasan atau negara ke kawasan negara lain karena faktor-faktor tertentu dan mendesak. Pemilikan bersama secara global. Tiap kawasan dengan kawasan lain, tiap negara dan negara lain terdapat batas wilayah atau darat, perairan, udara. Pada kenyataannya, baik samudra luas dan angkasa luar yang tidak bertuan menjadi sengketa yang dapat menimbulkan masalah besar. Lingkungan hidup dan sumber daya manusia. Lingkungan hidup, segala apa yang berpengaruh terhadap sifat dan pertumbuhan manusia. Yang pertama, lingkungan alam atau fenomena alam. Yang kedua, lingkungan sosial atau manusia. Yang ketiga, lingkungan budaya atau hal dan hasil rekayasa manusia. Dan yang terakhir, lingkungan psikologis atau suasana kehidupan kejiwaan. Benda atau fenomena yang sama disebut sebagai lingkungan dan dapat juga sumber daya sebagai akibat lonjakan pertumbuhan penduduk dan kebutuhannya. Lingkungan sebagai sumber daya tidak lagi mampu menjamin kehidupan manusia. Diperlukan iptek. Pemanfaatan iptek dapat menimbulkan dampak negatif dalam bentuk masalah lingkungan seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, kenaikan suhu udara global, baik lokal, regional, bahkan global. Kelaparan dan bahan pangan. Kelaparan dan keterbatasan persediaan bahan pangan, baik di tingkat lokal, regional maupun global, diatasi oleh FAO, telah melakukan upaya dalam sektor pertanian pangan. Namun demikian, karena kendala sosial tidak meratanya kualitas kemampuan SDM, kendala politik dan kekuasaan, kendala cuaca yang menyebabkan kegagalan panen, kesenjangan antara pertumbuhan kebutuhan pangan dengan pertumbuhan persediaan bahannya tidak dapat dihindarkan. Perdamaian dan keamanan. Kerawanan terhadap perdamaian dan keamanan bermula dari pertentangan etnis ke pertentangan rasial, politik ke ekonomi, dari ambisi, gengsi, arogansi elit yang berkuasa tingkat nasional ke tingkat regional sampai tingkat global,
yang meresahkan perdamaian serta mengganggu keamanan global. Prasangka dan diskriminasi yang meliputi aspek-aspek etnis atau kesukuan, ras, kelas, jenis kelamin, agama, ekonomi, dan politik dapat menjadi dasar prasangka yang kemudian berkembang menjadi diskriminasi. Perbedaan antara negara maju dengan negara berkembang, perbedaan kualitas kemampuan SDM-nya dalam menguasai, menerapkan dan memanfaatkan iptek, pendidikan memiliki kedudukan dan peranan strategis. Pemecahan masalah global dan dapat dilakukan dengan kerjasama di skala bidang kehidupan dan saling ketergantungan antar masyarakat, bangsa, serta negara dunia. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.